Selamat pagi Pak Ahok. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Putu, tadi yang terakhir membicarakan, maaf saya potong karena Pak Ahok. Kawan-kawan seperjuangan, tolong sampai tanggal 24 kawan-kawan pulang, cermati daftar pemilih sementara masing-masing. Akan ada 5 modus di lapangan hari ini yang harus kawan-kawan cermati. 1. Teman-teman satu keluarga punya 5 hak pilih, tapi tercatat cuma 2 dan dipotong 3 pemilih kita. Segera laporkan kepada PPS tempat sebelum tanggal 24. 2. Modus yang kedua, kawan-kawan seharusnya memilih di rumah sebelah, di TPS sebelah, tapi sengaja dikirim jauh 2 km dengan harapan pada tanggal 15 tidak bisa memilih karena kejauhan. Segera pindahkan, laporkan, pindahkan ke TPS yang terdekat. Modus yang kedua. Modus yang ketiga, terutama di basis-basis lawan, di basis-basis TPS lawan, Habib itu segala macam, yang tinggal di sana, laporkan kepada tim pemenangan di sini. Saya sangat yakin bahwa suara per TPS di situ mencapai angka maksimum sampai 800. Memang 800 maksimum. Tetapi saya juga berkeyakinan di situ akan ada persoalan soal nama pemilihnya, oleh karena ingin mengoptimalkan angka pemilih di sana. Oleh karena itu segera cermati angka-angka yang gemuk itu, dan sangat potensial. Pengalaman saya ngurus 18 pilkada di berbagai tempat di Indonesia, satu TPS lain ada beberapa nama yang double. Segera laporkan kepada kita, ya. Jadi itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, sehingga maksud saya begini, lapangannya kita harus kuasai betul yang bersih. Omong kosong tanggal 15 Februari, kalau kemudian suara kita terkoreksi, terkurangi hanya karena tidak cermat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Putu, terima kasih. Artinya adalah Pak Putu ingin menyampaikan bahwa kita akan melakukan pemungutan suara dengan bersih, dan semua warga di sini kami harapkan bisa menjadi polisi untuk keadilan dan ketertiban pemilu kada yang akan kami lakukan, kita semua lakukan pada 2017 mendatang. Nah, satu lagi, saya nggak akan mulai nih kalau teman-teman wartawan di belakang itu tidak nyaman mengambil gambar. Nah, ibu-ibu tolong jangan berdiri tepat di depan sahabat-sahabat kami, wartawan-wartawan di belakang. Tolong, mohon pengertiannya, mohon ketertibannya, karena mereka membutuhkan space untuk bisa mengambil gambar. Sekali lagi, tolong pengertiannya teman-teman dan ibu-ibu. Kita akan mulai acara ini bertemu dengan Pak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama yang akan bertarung di Pilkada 2017 mendatang. Dan sebelumnya Pak Ahok akan menyampaikan beberapa hal yang patut kita simak dan cermati untuk kebaikan DKI Jakarta sampai ke depannya. Silakan Bapak. Nah, itu belum juga tuh Ibu, tolong dong. Tolong Ibu, security tolong di clear areanya sebelah di depan wartawan. Boleh minta tolong? Saya berikan kuasa dan mandat. Terima kasih banyak. Waduh, gini, di depan ini benar-benar harus clear. Waduh, aku ini gimana ceritanya bisa seperti ini? Apa? Selamat pagi Bapak Ibu semua yang duduk di bawah. Ingatkan saya sama dosen saya kan kuliah geologi. Itu pakainya itu pasti kotak-kotak, kalau yang biru panjang digulung sampai sini pakai celana jeans.
Jadi kalau ditanya dari dosen-dosen bilang gini, kapan celana jeans Anda dicuci? Kan kita jarang cuci, kan kotor melulu kan. Cucinya ketika pakai pantatnya udah gatel. Dia nggak pakai pantatnya udah gatel mesti dicuci katanya. Nah hari ini kalau bicara dosen, saya mau cerita kenapa waktu saya kuliah di geologi Trisakti itu kami kan nggak bisa, dulu kan bank susah ya kirim uang. Bapak saya uangnya pas-pasan sebetulnya. Pas-pasan kenapa? Karena hobinya berantem sama pejabat bapak saya sebetulnya. Jadi kalau mau kirim uang pas-pasan, dia terpaksa enteng kontak. Jadi kalau misalnya hari ini bapak sekarang mau ujian, saya kalau mau ujian itu pasti belum dapat nomor. Kenapa belum dapat nomor? Karena belum bayar. Saya mesti tunggu kalau bapak saya pernah datang, saya minjam uang sama tante saya. Hari itu bayar, baru dikasih tahu ruangan mana tesnya. Saya masih lari-lari untuk cari ruangan tes. Nah, makanya bapak saya suka bilang ini sama saya. Kamu itu sebetulnya beruntung saja nasib kamu, Hok. Di kampung kita masih banyak yang lebih pintar. Hanya mereka itu bukan anak saya. Ini kondisi bapak saya bilang. Makanya waktu saya lulus biologi jadi bupati, kan banyak kepala jurusan fakultas datang ketemu saya. Nggak, kalau bisa nggak usah teriak-teriak ibu-ibu, aku ngomong capek leher saya mau nimbangin. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini mau dialog kan? Saya nggak biasa kampanye di lapangan teriak-teriak, jujur saja. Saya nggak suka kampanye teriak-teriak. Makanya saya bilang kita tenang aja gitu loh. Kalau nggak suka dengar saya ngomong ya nanti kita boleh sampaikan di sini, ada gilirannya. Ya kalau semua ngomong capek leher saya ini. Saya udah ngomong berhari-hari, tiap hari gitu. Jadi waktu itu, waktu jadi bupati, saya sengaja kirim 4 anak kuliah di Trisakti kalau beasiswa. Apa yang disampaikan bapak saya itu betul. IP mereka rata-rata 3,85. IP saya berapa? 2,8 aja. Kata dosen saya, jadi menghibur yang IP-nya kayak saya gitu ya. Yang IP 3,85 itu kembali jadi dosen, jadi profesor. Kalau yang terlalu bodoh memang susah katanya. Kayak model-model kamu nih balik lagi jadi donatur kampus katanya. Jadi konglomerat katanya. Ini menghibur yang pas-pasan. Saya bukannya mau pas-pasan, saya orangnya rasional. Saya kalau sekolah dari dulu pilih yang mana yang saya suka, mana saya nggak suka. Yang penting ya dapat A, yang nggak penting B saja lah. Yang agak malas C saja, dan otaknya nggak penuh. Ini alasan, tapi nggak baik di dekat anak-anak. Nah dari itulah awal saya terpengaruh soal pendidikan. Jadi kalau saya jalan dengan bapak saya, kalau saya liburan pulang, lihat anak SD keluar, bapak saya masih bilang, kamu coba lihat anak-anak SD itu. Ini keluar semua butuh kerjaan. Ini semua butuh kerjaan. Lalu bapak saya bilang, banyak dari anak SD ini nggak bisa lanjut SMP karena nggak mampu. SD pun putus, SMP pun putus. SMP ke SMA banyak yang putus. Kamu kalau nggak pecek, kamu lihat jumlah SMA pasti lebih dikit daripada SMP. Jumlah SMP lebih dikit daripada SD. Itu nggak masuk akal. Harusnya kalau SD-nya jumlah anak 1000, SMP juga masih 1000, SMA masih 1000. Tapi kita tuh terus kurang. Kenapa? Karena orang putus sekolah. Kami SD, kami masuk sama sekarang, kami telah menurunkan angka putus sekolah itu sampai 56% kalau nggak salah. Nanti bisa dibagikan ya apa brosur-brosur kita. SMA kalau salah 36%. Nah kita juga lagi dorong, misalnya apa? Kita untuk putus sekolah udah baik, tapi waktu kami masuk punya PR yang banyak. Apa PR-nya? Yang kelihatan banget, kelihatan itu sekolah kita ini jelek banget, bangkrut. Kenapa? Ini memang kebiasaan lama. Rehab itu main-main sebetulnya. Kontraktor juga beberapa banyak yang blacklist, tapi masih dapat
proyek. 1 tahun ini dimainkan, makanya saya sekarang lagi potong ini. Lalu mereka ngancam, ini sekolah mangkrak loh, nanti bapak malu. Enggak malu. Ngapain malu? Lebih baik bapak ibu mau nggak perbaikan rumah bapak ibu, dapat kontraktor jelek 1 tahun hancur, atau nunda setahun tapi dapat kontraktor yang bisa 20 tahun bagus. Lebih baik kita tunda. Nah jadi suka rumah susun juga suka kancang-kancang gitu, karena dia berpikir kan saya kan pejabat publik, apalagi dekat pilkada, pengen kelihatan cepat kan. Ya dong, kalau tahun ini 45 sekolah saya bisa nggak beresin, suruh kontraktor kerjain? Bisa, kan dapat nama saya, nggak ada sekolah mangkrak. Tapi begitu terpilih tahun depan bocor, ambruk lagi. Saya juga kena. Saya bagi saya lebih baik nama baik daripada jabatan. Lebih baik nama baik. Ini pertama. Terus OKJP, kami waktu masuk ke sini itu hanya 300 miliar nilai KJP untuk bangku. Makanya anak-anak orang miskin tetap putus sekolah. Kalau cuma dikasih buat bayar, buat makan gimana? Buat transport gimana? Anak sekolah itu butuh transport, butuh uang jajan kadang-kadang. Makanya kami udah naikkan tahun ini udah 2,5 triliun dari 300 miliar. Kita terus naik, kayaknya akan terus kita naikkan sampai kuliah. Naik bus sudah tidak bayar sama sekali dengan KJP. Transjakarta juga untuk sekolah semua. Apalagi kita dorong, kami mempunyai prinsip orang sekolah kalau lulus nggak bisa kerja, nggak punya keterampilan, ada guna nggak? Nggak ada guna. Jadi kami targetkan anak-anaknya dites. Itu namanya PISA ya. PISA itu PSIA. Ini program for International Student Assessment. Jadi di dunia ini ada dibuat sebuah organisasi kerjasama ekonomi dan development perkembangan ya, OECD, the Organization Economic and Organization Economic and Cooperation Development. Kalau development itu ada OECD. Dites, ini anak usia 15 tahun. Itu yang saya katakan, kita hidup di dunia global. Kita pintar sendiri apa gunanya kalau sama negara tetangga kita sholat. Itu dia tes matematika sama membaca sama sains umur 15 tahun. Ini anak-anak dites. Dari 65 negara, tahu nggak negara kita dapat nomor berapa? 64. Lumayan di atas Peru sedikit. Juara 2 dari bawah. Jadi nggak heran daya saing kita masalah. Shanghai sama Hong Kong, kenapa dia bisa maju? Dia minta di PBB, minta di organisasi ini, dia minta tesnya terpisah. Kalau seluruh daratan Tiongkok dites, pasti anjlok. Makanya dia pilih Shanghai sama Hong Kong terpisah. Makanya kami Jakarta lagi ajukan, Jakarta harus terpisah, nggak boleh dibandingkan dengan daerah lain. Nah target kami 5 tahun ke depan, Jakarta masuk 30 besar dunia. Jadi kita disiapkan, BDTC sudah siapkan. Lalu SMK, saya lagi, memang kadang-kadang negara kita ini gitu ya, bukan aku cari-cari alasan. Kita membuat terobosan, dia bilang aturannya nggak ada. Ya nggak ada, kalau terobosannya manfaatnya banyak, ya bikin dong gitu kan, betul nggak? Tadi gitu, kita punya SMK. Saya ada 7 SMK negeri. Kita udah kerjasama Astra, kita udah kerjasama dengan sampai yang Alfamart segala macam itu. Kami lagi mau kerjasama Kementerian Tenaga Kerja, Industri, UMKM. Kita lagi mau susun ini jadi BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi SMKM ini akan jadi unit bisnis. Jadi orang yang rajin yang mau kerja masuk ke sini, belajar bisnis. Yang bagus dia harus masuk ke politeknik. Yang pintar soal sains, soal ilmu pasti, dia di swasta manapun kita akan biayain asal dia pelajarannya baik. Tapi yang setengah-setengah kayak saya gimana? Yang 2,8 itu ya. Kalau dia bisa masuk perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, kita biayain juga. Sekarang kita sudah kasih 18 juta. Nah tahun depan saya mau evaluasi
ternyata kuliah di Jakarta di UI saja itu butuh 2,5 juta sampai 3 juta loh, yang paling rendah ini. Nanti mungkin dapat di Jakarta mungkin kalian mau kasih 25 atau 30 juta per tahun supaya dia cukup. Maka kan semua anak kan beda-beda ya. Ada yang mau jadi teknik, ada yang mau kerja, ada juga yang mau jadi kiai, ustaz. Maka kami juga mulai buka dengan Mental tahun depan yang mau jadi santri di pesantren yang baik, yang nggak mampu kami juga akan biayai. Dan sehingga dia kita harus seimbang karena negara ini negara Pancasila. Kita bukan negara agama, kita bukan negara sekuler, kita juga bukan negara sosialis atau komunis. Sehingga pertama langsung apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita boleh disebut negara demokratis, ya. Sosialis juga boleh, tapi semua bertuhan. Kita mau dibilang negara sekuler, ya mirip juga, nggak mencampurkan agama dan pemerintah, tapi bertuhan. Kita adalah negara yang bertuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang lain benci orang lain di Indonesia, dia sebenarnya nggak ngerti Tuhan. Tuhan satu. Kalau dia belum dapat panggilan, belum dapat hidayah apa ya doain, bukan dibunuh, bukan dimusuhin. Ya, doain dong supaya terbuka pintunya itu. Nah ini pengertiannya harus ngerti. Saya juga jadi masalah dengar banyak dari Gus Dur jadi masalah. Tapi udah nggak usah ngomongin, nanti sensitif digugat lagi aku ngomong gitu. Aduh, capek. Nanti akan setengah jam lagi. Pokoknya Ahok ngomong apapun salah. Nah, saya kira itu pendidikan kita. Saya yakin akan sangat baik. Kita akan mulai atur. Lalu bagaimana PR orang-orang yang putus sekolah? Jadi waktu kami masuk, kita minta data dari Bank Dunia. 40% anak usia sekolah tidak sekolah. Dan mereka kami masuk nggak mau masuk sekolah lagi, kan udah beberapa tahun tidak sekolah kan, putus SD, sekarang dia lagi umur SMP, SMA, atau dia putus SMA, dia usianya sudah 20-an. Maka kami lagi siapkan, mulai dicari lurah kayak pemerhati, ada RPK segala macam. Kami akan lancarkan banyak program ABC, termasuk di RPK Publik Program Anak, supaya menyiapkan anak-anak ini untuk mengambil paket A, B, atau C ijazah, sehingga nanti semua orang ini akan kita perbaiki punya kesempatan yang sama. Bahkan kami mulai membuat balai latihan kerja kami. Dulu aturannya masih lulus SMA sarjana. Sekarang saya coret sebuah peraturan itu, yang tidak lulus sekolah pun boleh masuk balai latihan kerja. Karena kita butuhkan sertifikat. Kalau dia belajar ngebubut, belajar kelas, nggak sekolah, tapi dia jago, kelasnya bubutnya jago, masa nggak boleh belajar di dalam nggak bisa bahasa Indonesia? Ya kan dia bisa ketik 10 jari, bukan 11 jari ya, 11 jari kan begini kan, jadi 10 jari, nggak sekolah, nggak lulus SD, kenapa enggak? Kalau pakai patokan itu gawat tuh. Saya kalau nggak lulus SD, misalnya kalau dulu saya nasibnya nggak lulus SD, saya ini tukang ketik yang baik. Saya dari SD udah bisa ketik tutup patah 10 jari. Karena bapak saya suruh sekretarisnya latih saya. Dulu kan ting, kalau udah ting ditutup patahnya tuh pakai kain. Jadi udah ting, berarti udah lewat. Udah ting, itu dihafalin. Nah harusnya seperti saya punya sertifikat ketik kan, bisa kerja walaupun tidak lulus SD misalnya gitu. Nah jadi pola, jadi pengalaman kecil saya itu yang saya bawa untuk program pendidikan di Jakarta. Apalagi misalnya yang saya bawa, saya SD itu pelajarannya payah, masih suka nyontek sama temen. Pelajaran berhitung, saya punya teman SD namanya Johnny. Dia bilang gini sama saya, kau tidak boleh ngepek, masa nyontek, nggak boleh ngepek. Kenapa? Dia bilang gini, kau kan anak tauke, nanti kamu udah besar, kamu akan jadi tauke. Kalau kamu nggak belajar berhitungnya betul, kamu pasti ditipu orang. Kalau saya beda kok,
saya ini anak kuli pasti jadi kuli. Di situ saya ingat, pada SMP nilai saya baik. Pertama yang saya ingat, banyak anak orang miskin yang pintar udah patah semangat duluan. SD dia pintar, begitu naik SMP mulai drop. SMA hampir semua teman saya pulang. Saya dulu yang pintar-pintar, SMA sudah biasa banget. Karena udah sibuk kerja, cari timah, mulai berkebun. Dia bilang gini, saya nggak mungkin kuliah. Kalau kamu kan pasti kuliah. Kita bisa tes perguruan tinggi negeri pun biaya hidupnya kami nggak sanggup. Kalau harus keluar dari Pulau Belitung. Ini pengalaman, makanya saya bikin program. Saya bilang sama guru-guru, kasih tahu semua anak dari SD, belajar yang rajin. Kalau bapak makmu tidak dipercaya uang yang besar, tidak jadi orang kaya, kamu percaya pada pemerintah yang kaya yang akan membiayai. Supaya ini semangat tidak jatuh. Lalu waktu SMP saya juara satu nih, jelas juara lah. Gurunya kalau mau beli himpunan soal nitip saya beli di Jakarta. Ya kalau dia beli satu, saya beli kopinya juga satu yang sama. Jadi gurunya bikin soal, saya juga baca himpunan soal yang sama. Terus saya kasih teman saya, saya kadang juara. Teman saya ini anak kampung namanya Sayono, sekarang dia di DPRD. Saya kan tamat ya, sekampung nih, teman main. Waktu saya jadi bupati, saya angkatnya jadi kabak bagian sosial. Karena dia dari dulu tuh sholatnya tuh luar biasa. Gak pernah absen sholat 5 kali. Gak pernah absen puasa. Kalau digodain apapun makan dia puasa. Ini anak tiap pagi mesti belah kayu api. Saya gak belah kayu api, kompor minyak tanah. Nimba air saya gak pernah. Sanyo. Kita betul-betul toilet itu udah pakai jet washer, kita pakai PT Timah. Dia PT Timah mewah kayak apa, kita swasta ya sama. Dia beli mobil apa, kita mau mobil apa. Dia beli TV pertama Sharp 21 in gede, pakai mebel itu. Kita pun punya, nontonnya sekampung. Itu tiangnya di pohon duren. Banyak semut itu loh. Cuma ada satu TVRI. Nah bapak saya bilang ini, temanmu lebih pintar dari kamu. Dia walaupun juara 2-3 lebih pintar dari kamu. Kenapa Pak saya bilang? Dia pagi-pagi kadang-kadang sarapan singkong paling mewah. Kadang pun nggak ada singkong. Singkong dengan kelapa direbus. Kadang-kadang tehnya pun bukan teh manis. Bandingin makanan kamu. Pagi-pagi susu, keju, coklat, roti, semua piring, mie, nasi, martabak, seloyang, semua di meja. Udah duduk kayak orang Belanda aja, tinggal makan, servet, semua tinggal. Temanku kadang nggak sarapan. Kamu makan daging berapa banyak, makan ikan berapa banyak, makan udang berapa banyak. Temanku paling makan udang, itu pun udang ayam tawar, kenapa ikan. Enggak, proteinnya baik, tapi pagi kan beda. Kita kesehatan begitu baik, tidur begitu baik. Dulu nggak ada AC, tapi udah pakai exhaust fan, kipas angin di daerah. Jadi bapak saya bilang banyak anak itu karena gizinya nggak baik, makanya dia nggak baik naik. Tapi kami waktu masuk ke Jakarta, saya lihat waktu tes dulu tuh nggak adil. Yang pintar, yang kaya tesnya sama. Akhirnya negeri jadi subsidi habis, isinya orang kaya semua. Mendengar yang nggak kaya sekolah di swasta yang mutunya jelek. Terus kami kasih jatah, harus digabung 45% di tes, tetap nggak banyak yang masuk. Kenapa? Nutrisinya dari hamil sudah masalah, vaksin sudah masalah. Makanya sekarang kita wajibkan anak mau masuk SD, semua harus vaksin penuh. Sekarang semua vaksin. Bahkan anak putri yang kelas 5, kami kasih vaksin cervix supaya dia tidak kena kanker. 50.000, dia 2 kali. Jadi kita mulai pikirkan anak dari kampungan ibu. Makanya kita bangun Petra, ini dari janin sampai lansia kita pikirin. Kami juga saya pikirkan apa? Saya pikir kenapa orang Australia itu gede hebat. Dia makan daging sapi rata-rata 14 kilo setahun. Kita tahu nggak berapa bangsa kita? 2,5 kilo setahun. Itu pun
Jakarta berapa? Lumayan 5 kilo. Gara-gara kita yang lebih punya uang makan di Jepang 30 kilo setahun. Jadi anak miskin rendang sekilo harusnya berapa? 20 potong kan? Kadang-kadang dipotong 40 sampai 60 jadi stok. Nggak cukup. Baik, kami mulai lancarkan jual 35.000 sekilo daging sapi untuk pemegang KJP, boleh beli sebulan sekali. Termasuk ayam 10.000. Nah, saya dicoba mau telur segala macam. Nah, saya mau kembalikan termasuk akhir tahun kita akan punya perpulakan di Terminal Bantar Gebang. Februari akan di Keramat Jati. Jadi pemegang KJP yang gaji UMP, orang tua yang gaji UMP, semua boleh beli barang kebutuhan hidup harga distributor supaya mereka bisa cukup gizinya. Nah, dengan demikian saya yakin orang Jakarta ke depan ini punya daya saing yang sama dengan seluruh dunia. Target kita yang urutan 30 tadi akan bisa tercapai. Nah, saya kira itu bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu kalau orang tanya soal pendidikan, Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Ya, jadi kalau ada yang bilangin konsep pendidikan Ahok nggak jelas, emang Ahoknya kurang jelas kok orangnya. Tapi yang penting Bapak Ibu harus jelas. Jadi Bapak Ibu harus jelas menjawabnya gitu ya. Kalau saya jelas jangan dipanggil Bareskrim, nggak jadi tersangka. Justru kurang jelas pernyataan saya. Nah, ini putri Bapak Ibu ada di sini menjadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan. Ya, seperti ini penting. Misal contoh saya kasih satu clue begini. Satu clue ya. Ini agak sensitif sebetulnya, tapi jangan disalah paham. Kalau saya dalam pidato saya, dalam ucapan saya, tulisan saya mengakui Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira saya mungkin nggak menghina ajaran Nabi. Ini logika aja. Kalau saya soalnya membenci ajaran itu, mau nggak saya menyebutnya Nabi besar? Itu berarti mengakui dia seperti Rasul kan? Berarti itu sama ucapan 2 kalimat syahadat gitu. Saya sekolah betul-betul ambil pelajaran Islam. Terus saya punya kakak kan Islam banget tuh, si Ala itu. Ini temannya dia juga nih. Saya kenalnya dari kuliah SMA, bareng ini. Dulu mereka mau jadiin saya konglomerat. Enggak tahu saya jadi pejabat. Mainnya mana pejabat? Anak pejabat jadi konglomerat, saya jadi pejabat malah. Dia datang satu hari marah sama saya. Jawab, kenapa? Dia udah nggak tahan. Dimarahin semua teman-teman agamanya nih, pakai jubah, pakai apa ini, apa istilahnya lah, yang janggut kemana-mana. Ini kakak saya begini, kakak angkat saya nih, saudara bener ini. Lalu dia marah, ini kakak mau tanya kamu ya, dia datang ke kantor. Saya sudah pusing dikatain orang. Kamu bilang, kata ini, biar Tuhan salah pun saya lawan. Wah, ini kan putar-putar ini. Saya jadi cerita ini. Lalu kakak saya juga kesel. Masa kok lu ngomong Tuhan salah pun lu lawan kok? Saya langsung jawab begini. Kakak ingat gak ucapin 2 kalimat syahadat? Jadi saya ucapin, saya bisa ucapin semua lengkap. Tapi saya ucapin salah lagi nanti. Di situ jelas disebutkan apa tau nggak? Ada ilah-ilah lain selain Allah tau? Disebut apa? Artinya apa saya bilang? Tuhan pun sudah tahu di dunia ini akan banyak ngaku-ngaku Tuhan gitu banyak. Tapi hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa yang benar. Itu yang saya maksud. Jadi kalau ada ngaku Tuhan nggak benar, pasti bukan Tuhan yang pasti gitu. Langsung dia cium tangan saya, jadi kamu benar tuh. Nah, saya mau cerita ini supaya saudara ini mengerti pikiran ini jangan dipotong-potong. Ya, udah. Ini udah takut nih. Kalau nanti ngomong gini sensitif, nanti ada yang potong, kirim, buka lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Suki Cahayapurnama. Jangan lupa ya, tadi kampanye
misalnya tentang pendidikan, program-program yang Basuki dan Jarot akan lakukan pada saat terpilih lagi menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Hidup! Ada? Oh ada, ya. Setelah ini apa ya? Bapak standby di situ, oke. Silakan Ibu. Sini aja Pak. Udah kelar. Silakan Ibu mau mengucapkan apa untuk Bapak? Sebelumnya ya saya mengucapkan terima kasih diterima hadir di Malang. Selama ini pemilihan gubernur setelah eranya Bapak almarhum Ali Sadikin, baru kali ini kami menemukan ada yang mau membenahi Jakarta dengan ikhlas, jujur, tidak korupsi dan berani. Dan kami mendoakan, kami sekeluarga mendoakan Bapak juga dapat salam dari Bapak Hamjahas. Semoga Jakarta jadi kota yang indah, masyarakat menjadi disiplin dan sejahtera, jadi kota Jakarta minimal bisa sejajar dengan negara tetangga. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berada di sini. Terima kasih juga kepada Pak Ahok. Saya ingin menyampaikan bahwa hanya satu kata yang kami ingin sampaikan, bahwa Jakarta perlu Pak Ahok. Terima kasih. Oke, monggo Ibu. Terima kasih banyak. Biasanya. Iya, tunggu Pak. Ya, sebentar ya Pak. Setelah Bapak Mario, berikutnya adalah Ibu Mona dari Indramayu, Jalan Indramayu Menteng. Oh, Bapak Mora. Oke. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat yang hadir. Saya udah mulai deg-degan, ini udah mulai keot-keot. Aduh. Doakan kami di sini ya, biar jangan rubuh. Oke? Bye-bye Ibu Moms peduli. Oke. Oke. Silakan turun Ibu. Dalam waktu 1, 2, kalau tidak turun 3, 4, 5. Sudah ya. Cukup. Yang lain di sini ya, Bu, masih ada yang lain, masih pilih. ya. Masalahnya Pak Ahok itu terlalu baik. Saya malah yang dimarahin kalau ada yang mau foto nggak boleh. Itu dia. Ya berikutnya apa? Kalau mau ada Ahok awet 3. Dari bawah. Bapak Mario. Pulang. Mas, makasih ya Mas ya. Pulang aja ya. Sabar Bu, sabar. Saya mau kasih
untuk mematuhi saya hari ini. Karena kalau tidak mematuhi saya turun dari panggung ini. Sudah yuk. Tolong ya. Belum, Kamu mau ngapain? Nggak usah ibu dulu. Saya bingung. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Ahok, saya ini berpanggil sebenarnya melihat perkembangan terakhir ini. Saya Pak Ahok di DKI itu 33 tahun Pak. Jadi Sekretaris Kota Jakarta Timur 5 tahun, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat 3 tahun, pejabat wali kota beberapa bulan, lalu kepala dinas di provinsi 3,5 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah ingin memberi dorongan kepada Pak Ahok, karena dari mulai Gubernur Ali Sadikin, saya sudah berada di pemerintah DKI. Jadi usulan dulu dengan penertiban itu saya juga ikut di sana. Jadi saya ingin memberi dukungan kepada beliau karena banyak orang yang salah persepsi, ya, terutama penertiban dan usulan yang selalu dibuat orang secara negatif. Nah, saya sangat tertarik Pak Ahok waktu itu bilang waktu di Melayu bahwa sekarang yang dibutuhkan di DKI bukan otak, tetapi otot. Nah, banyak orang yang ribut, lalu tanya saya, bagaimana itu gubernur? Saya bilang benar, karena otak sudah berpuluh tahun digunakan di DKI menyusun peraturan perundang-undangan, perda segala macam, tinggal otot. Nah, jadi artinya memang harus ada penertiban dan pembongkaran. Ya, saudara sekalian, coba kita bayangkan dulu waktu sedikit kalau nggak membongkar jalan ke Bayoran, terus ke kota, terus ke negara, coba apa yang kita bisa pikirkan sekarang terjadi? Sempit jalan, tidak akan bisa ada pembangunan. Nah, kita juga berpikir kalau Pak Ahok tidak bekerja sekarang, 10 tahun yang akan datang, apa yang terjadi? Nah, semua macet, semua ini. Nah, jadi kita harus dukung beliau. Saya tidak menjelekkan gubernur yang antara Ali Sadikin dengan Pak Ahok, bukan. Ya, tapi memang begitulah adanya. Jadi kalau ada kampanye-kampanye sekarang yang mengatakan dengan sopan santun, tidak akan bisa berjalan pembangunan kalau dengan sopan santun. Harus ditertibkan. Sekarang kita udah rasakan, ya, di mana-mana sekarang bersih. Saya di Cempaka Putih, bukan main kalinya yang dulu jorok, sekarang sudah putih, ya, sudah bagus, ya, dan di tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu harus menjadi penyebar informasi ini. Lalu yang ini Pak Ahok mengenai al-Mati'ab. Bukan maksud saya begini. Pak. Bisa. Ayo foto aja Pak, foto aja. Makasih banyak ya Bapak ya. Jadi nanti saya ngomong aja sama Pak Ahok. Jadi itu aja. Jadi memang kita harus ada penertiban. Ya. Harus ada pembongkaran. Siap. Itu yang harus. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Foto boleh dong, boleh, foto boleh. Berikutnya adalah Ibu Mona dari Jalan Indramayu Menteng. Sudah bersiap? Oh, luar biasa. Sini Ibu. Berikutnya yang bersiap adalah Ibu Purnama dari Jateng. Ibu Purnama mana? Ada? Ibu Purnama ada Ibu? Ibu Purnama ada? Oh ada, oke. Oh bukan. Berarti udah ya Ibu Purnama lewat ya. Ibu Yana dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Oke, Ibu di sini standby. Ya, Ibu dulu. Ayo Ibu. Gimana Bu? Biasanya waktu ada sisa harus disesuaikan. Ibu, tapi saya nggak janji. Ibu mau apa? Ya. Oh.
ada Pak Ahok. Boleh dong, kalau dalam doa boleh. Iya, dia maju. Oke, Ibu. Silakan dulu Ibu. Selamat pagi Pak Ahok. Kami mulai dengan Pak Ahok. Ingat. Nah, sementara kami dari relawan Baja. Dia nomor 2. Dari Jakarta Selatan, seluruh perempuan, seluruh ibu-ibu mendukung Pak Ahok 100%. Bagaimana ingin kasih pin ke Pak Ahok? Ini siapa? Berikutnya siapa? Biasa. Jangan sampai ke... Bu, Ibu, jangan sampai ke pekerjaanku. Luar biasa. Yang satu takut ketancap. Makasih banyak Ibu. Saya ada pesan. Oh, ada pesan, oke. Kami dari perempuan, wanita Baja, Basuki Jarot, 100% semakin Bapak ditekan, kami semakin mati-matian. Satu putaran Baja menang. Putaran Baja menang. Kami dukung, kami dukung. Siap. Baja dukung Bapak. Oke, udah ya Ibu ya. Oke. Kasih foto. Oke, makasih Ibu. Sekarang dengan Ibu Diana dari Jakarta Timur. Silakan. Halo, saudara-saudara. Yang penting kita dukung dalam doa. Bukannya yang sana. Dukung Pak Ahok, ya. Supaya bisa. Oke, Ibu Yana sedang curhat. Makasih banyak. Ya, Ibu. yang lebih penting bantu dalam doa. Amin. Doain Pak Ahok. Ya, makasih Ibu. Makasih banyak. Berikutnya adalah Ibu Ratna Wulan. Monggo Ibu. Ibu Ratna Wulan Uno. Ibu terima kasih kemarin sudah memberikan makanannya untuk kami. Kita Pak sampai semuanya dibagi-bagiin sampai semua semua. Terima kasih banyak Ibu. Salam untuk keluarga Uno di rumah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Ahok, semangatnya yang luar biasa. Karena terus terang aja Pak, semangat Bapak, semangat kami juga. Kesabaran Bapak, kesabaran kami juga. Luar biasa, gitu ya. Menurut saya, Jakarta butuh 10 Ahok. Jakarta butuh 10 Ahok Pak. Bapak jangan patah semangat. Kita selalu ada di belakang Bapak. Saya Gorontalo asli Pak. Jadi Bapak jangan ragu. Bapak kalaupun terburuk terjadi bukan Bapak, Bapak terhormat. Bapak bukan tersangka korupsi. Satu kesalahan besar oleh Ahok adalah dia tidak mau kerjasama dengan para koruptor. Itu kesalahan besar Ahok. Dia nggak mau kerjasama dengan koruptor. Itu tolong dicatat. Ya, jadi semangat Pak. Saya ada di belakang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Salam untuk keluarga besar Uno di rumah ya. Terima kasih untuk dukungannya. Berikutnya adalah ibu-ibu dari SD. Para Kadita 5. Monggo Ibu. Jangan buang waktu lagi. Kita hanya punya waktu sedikit. Dari mana? Siap. Jangan maju dulu ya, jangan maju. Oke. Silakan Ibu. Berapa Oh, orang? boleh. Berapa orang? Monggo Ibu, silakan. Ramai amat ini. Berapa orang? Wow.
cari panggungnya nanti itu ya. Kalau kau suka Ahok, tunjuk jari Ahok. Kalau kau suka Jarot, tunjuk jari Ahok. Kalau kau suka Ahok dan juga suka Jarot, jangan lupa nanti tusuk yang nomor 2. Selamat siang untuk Ahok yang kami cintai. Kami Ahok lovers. Ibu, tolong, ini beneran. Ibu, saya nggak bohong lah kalau panggungnya ini mau roboh. Saya nggak bohong, beneran deh. Saya nggak ngurusin. Ini bukan, Oke, stop. ini bukan saatnya foto-foto ya. Halo, saya dan ibu-ibu lain setiap hari hanya membicarakan soal DKI, dan selama ini kami merasa Terima kasih banyak. Ya, selama ini kami merasa sebelum kepemimpinan Ahok dan suatu Ahok baru saja memimpin, banyak fasilitas umum yang tidak bisa kami pakai dan memperlambat segala urusannya. Tapi kami sudah merasakan, saya pribadi sudah merasakan di Samsat Jakarta Timur tidak ada pungli. Kalau yang lalu-lalu ditulis besar-besar tidak ada pungli, tapi kenyataannya ada. Tapi saat ini kalau kita ke sana dan juga di perumahan dan fasilitas jalan umum sudah menjadi bagus. Ini adalah bukti bahwa Ahok bukan sembarang gubernur dan Ahok adalah pilihan Tuhan. Amin. Oke. Sudah terima kasih banyak. Ya. Bergeser ke kiri semuanya. Mohon bergeser yang sudah. Mohon maaf, yang lain menunggu ibu. Ibu langsung. Sudah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih. Jadi caranya begini, aku yang di depan. Nggak bisa dipoto kan jadinya. Oke. Saat ini donasi sudah terkumpul 20.050.000 rupiah. Luar biasa. 20.050.000 rupiah. Oke. Berikutnya adalah dari gadis Ahok, silakan. Mana gadis Ahok? Setelah itu siapa? Setelah itu berikutnya adalah Sebelum lupa, Bapak Ibu, sebelum lupa, saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, jangan lupa ke TPS nanti. Tanpa kehadiran kita, tidak akan ada kemenangan Ahok Jarot. Jangan takut. Kalau nggak suka sama mulutnya Ahok, coblos di mulutnya aja. Masuk ke belakang nih. saya mau ganti saya jadi MC. Ayo, monggo Mbak, silakan. Ya, Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon diingat di hari Rabu kita menggunakan baju kotak-kotak. Jadi setiap minggu hari Rabu kita menggunakan baju kotak-kotak dimanapun kita berada. Ya, setuju ya? Betul ya? Setiap hari Rabu kita pakai baju kotak-kotak. Dimanapun Anda berada, dimanapun Bapak Ibu berada. Ya. oke, boleh langsung disampaikan. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, Bu Jayu. Ya, perkenalkan kami dari Gadis Ahok. Jadi Gadis itu dimulai dari gerakan aksi Serikandi Coblos Ahok. Kenapa Serikandi? Serikandi itu artinya perempuan. Jadi kita berharap para perempuan-perempuan di seluruh DKI Jakarta ini bisa memanah hati semua orang untuk bisa memenangkan Basuki Jarot. Jadi kita pengen ngajak untuk semua
perempuan-perempuan di DKI Jakarta turut serta bekerja sama dengan kita bersama-sama, karena kita sadar sekali kekuatan perempuan itu sangat luar biasa. Makanya kita tuh punya ibu jari, bukan bapak jari. Kenapa kita punya ibu kota, bukan bapak kota? Kenapa? Karena perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam satu saat yang bersamaan. Perempuan itu terkenal sebagai makhluk yang multitasking. Jadi kita percaya sekali dengan kekuatan kita para perempuan, kita bisa mengajak seluruh lapisan warga DKI Jakarta ini untuk kembali memenangkan pasangan Ahok Jarot. Bismillah ya. Oke. Cek. Oke, foto dulu. Terima kasih atas dukungannya untuk gadis Ahok yang selama ini juga setia. Cantik-cantik ya. Sudah, terima kasih banyak. Berikutnya adalah Ibu Purnama. Sebentar ya Ibu. Ibu dan Mohon yang sudah foto dan bersama boleh sampai ya. lewat sebelah kiri, Jadi sebelah sisi kiri. kita yel-yel dulu, oke? Ya. Salam 2 jari. Pilih Ahok Jarot. Kerja. Merah. Terima kasih banyak untuk kerja dan menangnya. Oke Ibu Purnama dan Bapak Purnama di sini ada mic-nya Pak, jangan ngambil mic saya ya, nggak boleh. Mohon yang sudah Kak Anwar. Sudah ya. Kak Anwar, tolong. Semua aja maju. Semua aja maju kalau mau salaman. Saya masukin, bener-bener saya masukin ke Pak Ahok. Oke. Selamat pagi Pak. Bagus. Maaf saya mau ada pertanyaan Pak. Nanti ada sesi foto Pak. Ini dulu. Iya. Enggak, bukan. Beda. Pak, bagus. Saya ada pertanyaan. Asian Games kurang dari 2 tahun. Boleh tahu kita persiapan kita untuk DKI Jakarta di Asian Games, karena itu jenjang kebanggaan Jakarta dan Indonesia di internasional. Apa sih Pak? Oke, berikutnya siapa? Pada Asian Games tentu kita siapkan venue-nya ya, yang standar internasional. Kita nanti akan punya velodrome yang internasional, sama kayak di London. Kita juga akan punya GPK diperbaiki. Tapi lebih penting lagi, 2018 itu kita show off. Show off apa? Kita punya trotoar standar internasional, ramah disabilitas dari Monas sampai ke Senayan. Dan kita juga punya hutan kota di Senayan, termasuk Semanggi kita sudah jadi ada yang diperbarui yang baru. Jadi kita MRT juga ada beberapa koridor sudah jalan. Yang dari Kelapa Gading, Depo sampai ke Peroton itu sudah jalan. Bahkan kita akhir tahun ini saja kita sudah punya arena skateboard dan BMX internasional di US Kalijodo. Di US Kalijodo itu akan menjadi arena skateboard internasional. Jadi kita siap untuk itu. Untuk kamu yang operasional untuk Jakarta, mengenai pengamanan dan akomodasi, karena kita juga kamu sebagai tuan rumah kita ingin. Oke, makasih banyak ya Saya Kak. kira soal itu keamanan kita udah bikin acara, kita pernah bikin konferensi KPT, macam-macam. Itu udah nggak ada masalah ya. Kita Jakarta ini bukan daerah lain. Kita udah bikin konferensi seminar internasional semua udah tahun-tahun. Apalagi tiap tahun sampai 2018 kota tambah begitu banyak. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Purnama.
Berikutnya bersiap-siap Ibu Amela P dari Jalan Abdul UMJ Umi. Abdul Umi.